Ya saya jadi tahu orang Kristen ternyata memang otaknya nggak nyampe. Benar. Cuma ayo ajak si pemakan babi kecap dan tukang ketok-ketok guguk ini, ya bumbu RW ini, untuk juga ikut kepada kehidupan berdialog atau berdebat yang pakai otak bukan pakai lemak babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita ya, Kisah HMC, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Dan ini penampilan perdana kita di channel Kisah HMC dengan format podcast ya. Jadi ini sebenarnya cukup grogi karena baru pertama sekali kita melakukan podcast. Berbeda dengan tamu kita yang malah lebih sering ya, lebih sering podcast dibandingkan dengan saya. Jadi harap maklum ya bagi teman-teman. Ya, assalamualaikum Ustaz, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah kah? Wah, akhirnya jumpa juga ya. Akhirnya jumpa juga, barakallah. Ya, Masya Allah, subhanallah. Nah. Jadi apa kesibukan belakangan ini Ustaz? Alhamdulillah belakangan ini mempersiapkan keberangkatan gitu kan, karena ya ada satu berkah dari Allah, kita bisa berkunjung ke satu tempat. Jadi perlu surat-surat yang harus disiapkan. Demikian. Surat. Itu rencananya kapan berangkat Ustaz? 18. Oh, 18 besok. Iya. Ya, jadi bagi teman-teman ada juga nih yang mempertanyakan ya. Naam, insyaallah. Debat yang seharusnya terjadi tanggal 13 Mei kemarin. Sama Pak Esra. Iya, antara Ustadz Kainama dan Pendeta Esra Soru yang terpaksa harus dipending nih ya. Itu mungkin boleh dikasih tahu nih, soalnya banyak teman-teman yang nanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin wal muslimah rahimakallah, sahabatnya Ko Julius dan apa ini namanya? Kisah HMC. Channel Kisah HMC. Kisah HMC. Kisah HMC. Pakai kisah. Pakai kisah. Beda sama yang HMC. Kisah HMC dimanapun Anda berada, Allah sayang, Allah berkahi, dan jangan lupa subscribe dan kabarkan kepada yang lain untuk penuhi room ini, dan insya Allah menjadi berkah buat semua, ada manfaatnya. Begini, tentang pertanyaan Ko Julius tentang debat itu, posisinya sebetulnya kan kenapa Ustadz Ipung tuh lebih menjaga agar saya dan Ustadz Ipung start semua Ustadz yang ada di Hagia Sophia Mualaf Center Nasional itu sekuat mungkin menahan untuk memberikan statement dengan pemahaman begini, rasa hormat yang besar kepada para pemimpin agama Kristen. Kami itu terutama orang melihat bahwa Kainama ini adalah seorang penghujat Kristen. Oh, dicap penghujat? Ya, dari dulu lah, dari awal dicap. Penipu karena tidak pernah menunjukkan ijazah dan di neglect gitu, diabaikan, atau istilahnya ada satu pernyataan terbalik. Oh, ya kan, itu wajar. Bertentangan dengan pernyataan mereka. Iyalah, pasti saya terima. Dan salah satu gambarannya apa? Ketika Kainama misalnya punya rencana untuk berdialog dengan Pak Pendeta misalnya, siapapun, walaupun itu bukan Pak Pendeta Esra. Tapi ketika terjadi apapun, posisinya adalah Kainama menunjukkan bahwa nanti waktu yang membuktikan gitu. Waktu yang membuktikan. Februari awal saya secara pribadi ngobrol dengan Ustadz Ipung, waktu itu kita ke Madura. Awal Februari itu ada perjalanan ke Madura, ke Bangkalan. Iya, ke Bangkalan. Bangkalan. Kita di Bangkalan ngobrol gitu. Ada satu kerinduan Ustadz Ipung dari Kainama. Apa itu Ustadz Ki? Saya ingin dialog bukan debat ya. Iya. Dialog tapi ditonton orang. Yang saya ajak dialog itu, saya ingin yang pendeta-pendeta yang benar-benar pendeta gitu. Kalaupun nggak dapat, saya ingin romo atau uskup dari Katolik. Iya. Itu untuk apa? Ustadz Ki punya niat menjatuhkan orang? Enggak, bukan. Maksudnya gini, memberi contoh, karena selama ini, maaf ya kok, perdebatan di media sosial udah rusak, udah bukan itu. Iya.
Lintas agama itu kita punya kerangka yang diturunkan oleh pemerintah. Dan para mu'alim, para mudaris, para syekh, ini tolong jangan diedit atau jangan putus. Pemirsa tolong perhatikan baik-baik. Hari ini alhamdulillah diundang oleh Ko Julius begini. Wah, itu yang ada di media itu bukan debat itu. Bukan dialog lintas agama itu, bukan. Tapi baku hantam, baku maki. Itu apa itu? Itu apa? Bahkan baku maki pun udah bukan masuk kriterianya. Bukan. Ketika ada debat yang namanya lintas agama, sampai ada orang-orang Kristen bilang gini, itu kayak nama, Morah, Menachem, lalu Zuma, lalu siapa, itu lompat pagar. Istilah lompat pagar jadi timbul. Kenapa? Karena apa? Karena sebetulnya, tolong adik-adikku sayang yang ada di YouTube atau TikTok tuh, yang suka debat sama orang Kristen. Perhatikan baik-baik kata-kata saya, aku sayang padamu. Debatmu itu debat katro, debat sampah, bukan debat itu. Ya, ketika Anda menyampaikan bahwa itu debat, itu dialog between two different religions, itu ada kerangkanya, nggak sembarangan. Minta sama Syekh Abu Didat sana di Jalan Keramat Raya, ada kerangka debat ada, yang sesuai dengan tatanan, bahkan dialas dengan hukum negara Republik Indonesia ada. Tanya sama kita punya syekh para mu'alim di mana? Di Salemba di MUI. Minta kerangkanya, kerangka debat itu ada salam, ada premis, ada prolog, baru pengantar batang tubuh 1, nanti batang tubuhnya ada berapa, batang tubuh ditutup oleh kesimpulan dari masing-masing, pembagian waktunya bagaimana. Ketika salah seorang mengeluarkan ad hominem aja contohnya, kalah dia automatically kalah, menyatakan dirinya undur dari satu debat. Coba lihat di media, apa itu? Anda tidak berpendidikan sama sekali. Maksudnya gini loh adik-adikku sayang, bukan berarti saya nggak suka debat kalian karena kalian tuh ngetop. Kalian tuh ngetop karena debat itu. Aku bersyukur kepada Allah. Kainama bersyukur kepada Allah. Kalau saudara-saudaranya itu debat dan dikenal oleh jamaah. Kainama bersyukur pada Allah. Benar. Cuma ayo ajak si pemakan babi kecap dan tukang ketok-ketok guguk ini, ya bumbu RW ini, untuk juga ikut kepada kehidupan berdialog atau berdebat yang pakai otak, bukan pakai lemak babi. Gitu. Caranya bagaimana? Paksa mereka ada di rel, ada di track. Track apa? Dialog, interreligion, track. Jadi ada tracknya, ada tatanannya. Karena apa? Kalau kamu ikutin gaya mereka, adikku sayang, aku sayang ya, aku bukan marah, enggak. Ko Julius banyak ya, Zuma, Bung Handi dorang, lalu Dewa, Riva, Nandar kan debat tuh. Iya. Saya udah mulai lihat arahnya. Saya senang mereka. Kenapa saya senang? Dan saya sayang banget sama mereka. Kenapa? Karena mereka memaksa pemakan lemak babi ini untuk ikut dalam conditional debat yang memang aturannya debat seperti itu. Dipaksa. Contoh begini. Ketika Anda mengeluarkan satu statement, mana dalilnya? Dalil. Ya. Jangan lari dari tema. Kamu bilang ini tadi, kita stay di situ. Itu saya senang. Nah, orang-orang ini kan tapi dikit. Ada orang-orang yang ngaku muslim kok, tiba-tiba masuk ke channelnya Bom. Maaf. Habis dicaci maki di situ. Muslimnya dicaci maki. Iya. Udah kayak domba masuk ke kandang serigala, digigit sana, digigit. Bom-bomnya makan. Bom-bomnya makan. Lalu dia mulai telepon kiri kanan dan mereka masuk ke room itu. Makan bersama lah, pesta. Makan bersama pesta. Aku mau bilang sama muslimin seperti ini. Stop jadi orang oon. Anda dengan ikhlas ridho memberikan diri Anda digigit dan dijadikan santapan oleh gerombolan serigala. Masalah Anda membawa label agama ya? Oh jelas. Ini yang pasti. Automatically. Jadi begini yang ingin saya sampaikan, kesibukan belakangan ini adalah demikian, ke beberapa kampus juga kan. Ya. Tapi di kampus itu bukan kristologi ya, di kampus itu kan timeline ya. Timeline, historical timeline. Sejarah ya kan kayak biasalah. Biasanya anak sosiologi, antropologi ya. Ya, biasanya kayak anak ilmu sosial gitu kan.
lalu ke STIT Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah tuh yang di Bogor, atau STID Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah yang ada di Bekasi tuh yang sama Syekh Didat, yang dari Dewan Dakwah itu namanya Muhammad Nasir, kampus Muhammad Nasir, atau kita kumpul di UIN di Ciputat punya kumpul, UIN. ya, dengan anak filsafat, dengan anak adab dan humaniora tuh kampus C ya. Berkumpul dengan para dosen, para rektor di Gontor, di Al-Islah, di Bondowoso, di tempatnya Syekh Toha. Kita ngobrol itu maksudnya memberikan gambaran loh. Memberikan gambaran terutama para pemakan babi kecap dan yang suka ketok-ketok guguk ya. Gini maksudnya. Orang Islam kalau dia duduk sebagai seorang apologet, itu pasti berilmu. Pasti punya ada isi gitu kok. Kalau dia nggak punya isi, dia nggak bakalan berani duduk di situ. Nah sayangnya yang tadi saya bilang gitu. Modal nekat. Modal nekat. Nah kembali kepada pertanyaan Ko Julius, kenapa ada apa dengan rencana dialog? Judulnya dialog persaudaraan. Artinya Ustadz Kainama ingin menunjukkan yang namanya diskusi yang benar itu seperti apa ya? Gitu. Nah itu undur karena pertama Februari Ustadz Ipung mengajukan, lalu dari pihak yang sangat saya hormati Pak Pendeta Esra Soru minta itu akhir Februari kan, tapi tanggalnya masih tentatif kan. Nah akhirnya nggak jadi juga kan. Jadi dibilangnya tanggal 3 atau 4 Mei, itu pun tentatif, masih bisa berubah tanggal 3 atau 4 Mei. Ditanya, Ustadz Kay bisa nggak kalau saya ikut saja? Saya telepon saja, bisa dengar suaranya Pak Pendeta Esra Soru, sudah senang banget, wallahi. Saya senang, walaupun dia maki-maki saya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kok. Saya bilang, kalau pendeta seperti Pak Esra, Om Gilbert, lalu misalnya Bu Mel, maki-maki, nggak apa-apa. Kayaknya nggak marah, enggak lah. Nggak ngefek juga ya? Ya kan karena nggak ada efeknya. Betul. Nggak ada pengaruhnya. Ya maki-maki aja terus, nggak apa-apa. Nanti, ya kita sambung kembali ya. Jadi tanggal 3 atau 4 Mei. Tanggal 1 dapat kabar berubah, ya kan? Iya, saya bilang terima. Iya pastilah, nggak apa-apa ya kan. Jadi tanggal 13 tuh bikin surat kan, Ustadz Ipung bikin surat, disampaikan oleh Bunda Etika ketika Pendeta Esra Soru bersama Pendeta Budi Asali berdebat dengan Kodondi dan Valen. Bunda Etika bawa, ditanda tangan sama kita punya pendeta Esra Soru. Tanda tangan di situ beliau. Alhamdulillah saya bilang jadi tanggal 13 Allah saya Allah berkahi. Ya Allah izinkan untuk kita pertemuan ini jadi merubah image debat itu. Bukan untuk saling menjatuhkan, tapi image memperlihatkan persaudaraan Bhinneka Tunggal Ika. Udah ya, ada kedukaan. Iya, tiba-tiba minggu lalu. Ada kedukaan. Masa ya kita paksakan, kan nggak mungkin lah. Betul. Ada kedukaan, lalu diajukanlah mundur, tanggalnya tidak bisa ditentukan. Wah saya kan nggak bisa gitu kok. Betul. Waduh, ini udah berapa kali mundur, terus saya gimana jamaah lalu? Ya, acara-acara. Iya, acara-acara saya gitu. Ini apalagi mau pergi keluar juga ya, mau keluar negeri ya, ada undangan. Ya gimana ini? Ya kan, ya. Boncos gua kok kalau tiba-tiba dia minta tanggal 20 ini, boncos gua kok. Ya karena gini Ustadz, mungkin Ustadz sudah dengar juga ya, kan Esra Soru mengatakan dimundur ke tanggal 30, permintaan dari Pendeta Esra Soru. Dari Pendeta Esra Soru meminta mundur ke tanggal 30. Terus Ustadz Ipung bilang dia bicarakan dengan Ustadz Kainama, ternyata nggak bisa. Terus mereka bilang tanggal 25. Ustadz Kainama juga nggak bisa. Ya karena memang tanggal 18 sudah harus berangkat. Jadi Pak Pendeta maaf ya, bukannya saya mau enggak. Saya patokannya cuma tanggal 13 Pak Pendeta, beneran, wallahi. Habis itu saya berangkat. Kan orang udah bayar. Iya, karena sudah ada rencana undangan keluar soalnya ya. Itu nggak mungkin dipending. Iya, maksudnya orang tuh bukan bayar saya, bukan. Orang sudah persiapkan misalnya bayar tiket, bayar visa, lalu urusin saya punya biaya bikin paspor, udah gitu. Macam-macam di sana nanti tidurnya gimana. Ya cuman gini, Ustaz, ada yang sedikit nggak enak. Yaitu di luar sana, terutama channel-channel Polikarpus tuh. Itu kan menggoreng. Ini Ustaz Kainama takut.
ya takut dibilang karena mereka ngajuin tanggal 30 ditolak, tanggal 25 ditolak. Jadi mereka bilang wah ini Ustadz Kainama ketakutan. Padahal yang meminta pending itu mereka. Dari Extra Soru ya. Itu gimana tanggapan Ustadz di kata-katain seperti itu? Ya saya jadi tahu orang Kristen ternyata memang otaknya nggak nyampe. Waduh. Ya nggak, maaf aja. Sekarang gini aja lah. Apa namanya? Logik atau bukti faktual berdasarkan konsekuensi logis. Misalnya gini, kita makan sambal, konsekuensi logisnya apa? Pedas. Gampang kan? Gini, Kainama dibilang takut. Yang minta pertama pertemuan ini gua gitu. Betul. Ada buktinya. Oh, iyalah. Ada buktinya kan? Iya. Yang mundur mereka. Iya. Ya meminta mundur. Ya, udah gitu yang bayar itu dari pihak gua gitu loh. Dari pihak ya. Terus gua dibilang takut. Aduh, gini deh. Terus ada yang bilang itu takut itu sebetulnya sama Pak Esra ngadepin saya aja nggak berani. Banyak kan ada yang bilang. Betul. Saya nggak pernah nonton YouTube atau TikTok. Tapi saya cuma dikasih lihat penggalan-penggalan. Contohnya gini, Louis Prasetyo. Ada. Saya nggak kenal ya, maaf ya. Saya nggak kenal yang namanya Louis Prasetyo. Saya cuma ditunjukin ada tulisan Louis. Iya, Tante Louis Prasetyo. Lalu siapa-siapa lagi, termasuk Pak Pendeta MYM. Iya, betul. Dia bilang Kainama takut dia akan ngacir terbirit-birit apa. Gini, kalau gua Kainama ya, sama Kristen, gua udah mati rasa, bener. Ini jangan dipotong nih. Gua udah mati rasa, gua udah nggak rasa sama orang-orang Kristen, wallahi. Gue udah gak ada rasa, jangan gini. Kainama itu takut, apa yang ditakutin di Kainama? Aku takut kehilangan cinta Rasulullah. Wow, Masya Allah, luar biasa. Ketika gue sholat, ketika gue wudhu, gue udah gak ada lagi rasa ya Allah, gak ada rasa itu. Modar gue, itu ketakutan yang ya Allah jangan ambil nikmat sholatku. Karena ketika kita sholat terus gak ngerasa apa-apa, cuma melakukan rutinitas, maka lu selesai, lu nggak bisa mencetak, lu udah selesai. Hidup lu nggak ada, udah selesai. Kenapa? Karena sebetulnya intinya ketika engkau taruh kepalamu di atas jidatmu ini di atas sana sambil bilang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamd, itu ketika engkau rasa, gua ngilang nih sebentar nih, gua ada di dalam cintanya Allah dan di dalam ridho serta syafaatnya Rasulullah. Begitu kita sujud terus bilang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamd, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamd. Begitu kita duduk dari sujud lalu bilang Allahumma ighfirli warhamni warzuqni wa'afini wa'fu'an. Ketika kita ngomong gitu, kita tuh kayak hilang gitu sebentar. Karena apa? Karena kita sedang dipeluk oleh cintanya Allah dan Rasulullah. Ketika engkau sholat tapi engkau tidak bisa rasakan itu, wah lu mestinya takut itu. Lu mestinya takut itu beneran, asli lu takut. Kok gua gak ngerasa apa-apa waktu sholat ya? Wah lu mesti takut itu. Nah itu yang bikin saya takut. Kalau dialog, kenapa takut? Orang tahu semua kartu lu kok. Betul. Sekarang kepada Anda, lo kenapa ditantang Pak MYM nggak mau? Karena Pak MYM bukan kelas gua, rugi gua. Waduh, nggak kelas. Ini maksudnya nggak kelas tuh di bawah atau di atas? Di bawah lah. Oh di bawah, waduh. Di bawah ini. Lo iya dong, sekarang gini, maaf ya. Kuda mah gua hitam, ya. Anak tembak Ambon tembak langsung dari Ambon Priuk langsung tinggal di Jalan Gandaria di belakang terminal, ya enggak. Terus gua setengah mati jungkir balik cari pengetahuan ini, terus gua berhadapan sama orang yang bahasa aslinya aja bermasalah kitabnya. Oke. Tapi dia calon doktor teologi, Pak. Gua nggak peduli doktor mau apa asli. Asli gua nggak peduli. Hormat saya kepada orang Kristen atau pemimpin agama Kristen itu saya nggak lihat dari tingkat akademisnya. Enggak. Tapi bagaimana dia menyampaikan imannya. Contoh, gini. Contoh ya, kenapa kok Kainama tetap hormat sama dimaki-maki Mel Atok, Bung Mel itu, pendeta. Kenapa? Gua belum jadi apa-apa, dia udah ngimbar. Kok? Iya, pendeta Mel Atok. Saya ini dulu waktu Kristen, nih ya, saya bilang nih sekarang, ini baru di podcastnya Antum nih anak ngomong. Yang nyuapin makan ke mulut gua nih, habis waktu ini belum. Oke, baik. Yang nyuapin makan ke mulut Kainama nih, ya.
Saya mau bilang muslimin wal muslimah rahimahullah. Namanya keluarga Terik. T-H-E-R-I-C-K. Terik. Orang Kupang. Saya kalau mau, mereka marah sekali sama Kainama asli. Gak apa-apa. Kalau nggak ada orang itu, gua nggak ada kok. Itu yang membantu. Wah, dia rawat gua kok. Effort, satu keluarga Om Os almarhum. Jadi si Om, si Tante, Leo, Effort, Dedi, keluarga Terik gitu. Keluarga Pak Pendeta. Ini baru ngomong ya, baru ngomong, maaf pemirsa ya. Saya ngomongin. Saya buka sekarang. Kenapa saya dimaki-maki orang diam aja? Ya iyalah. Sekarang. Ya iyalah saya diam aja. Kenapa? Yang ngasih makan itu dia. Keluarga Bapak Pendeta almarhum Siratus Safei di Bogor, di KPIB Bogor. Maaf ya, maaf, jangan marah. Om Martin Nale, itu yang ngasih makan gua nih. Maka tuh gua nggak pernah musik sedikit pun nama mereka, nggak pernah. Kenapa? Waduh, gua hormat kok. Kalau nggak ada orang-orang itu selesai gua. Wallahi, gua jadi apa? Jadi sampah aja. Begitu selesai dari sekolah pariwisata di Bandung, lalu gua mulai keliling dengan kemampuan gua kan, gua mulai keliling cari makan gampang kok, mabok, ya kan? Astagfirullahaladzim, aib nih, beneran. Hidup gua kacau kok, beneran. Tapi yang bikin gua jadi baik tuh itu Bogor, GPIB, Bogor. Gue main piano di situ, gue pelayanan di situ. Walaupun mereka nggak ngakuin gue, ya gue nggak pusing kok. Gue nggak pusing, tapi apa? Tapi tetap aku nggak bisa ngilangin. Caranya gimana? Hutang budi nggak mungkin boleh, bisa lupa ya. Nggak boleh. Nah, caranya gimana untuk mengingat hutang budi saya? Saya nggak akan korek kamu, nggak akan. Kamu maki saya, kamu bilang penipu, kamu bilang saya ini pembohong, kamu bilang saya ini bukan pendeta, gua gak pusing. Yang penting saya masih hormat sama Bogor. Wallahi. Jadi kalau ada pendeta-pendeta macam, maaf ya, Pak MYM, mulai atur-atur gitu. Kayak nama nanti kalau nggak sama Kodondi, nanti cari aja hotel. Lu siapa? Duit gua lu ngatur. Udah mah kagak modal lu ngatur-ngatur lu. Modal, siapa? Pak MYM dokter. Modal, nantang kagak modal. Modal lu, malu lu. Pakai bilang kayak nama lari. Lu keluar modal enggak? Duit aja kagak lu. Keluar modal. Baru panggil anak Bogor nih, anak Priok. Anak Priok yang tinggal di Bogor dikasih makan sama orang Bogor. Sama orang GPIB nih dikasih makan nih. Nih, anak Priok nih, anak Gandaria nih. Pos 2, kita tidur di pos 9 tuh. Namanya Peti Kemas tuh, terminal Peti Kemas kok. Kontainer. Takut lari terbirit-birit. Ngapain gua lari dari lo? Lu udah liat debt collector? Gue jadi debt collector sama anak Banjarjati dulu. Narikin motor, narikin mobil, tampol-tampolan tuh. Itu. Gitu, udahlah. MYM udahlah, kesian aja. Gini, MYM, gue mau bilangin ya, maaf ya kok. Nama MYM di agenda gue aja kagak ada kok. Nggak diperhitungkan. Enggak lah. Waduh, sesedih itu. Ya, jadi kembali lagi kepada pembicaraan kita bahwa bukannya Kainama tuh takut, enggak lah. Tapi Kainama menjaga kok, menjaga apa amanah para orang tua kita. Apa itu amanah? Mari stay di tempat yang proporsional. Jangan lebay, tapi jangan kurang juga. Maksudnya gini, ketika kita misalnya ada dikasih Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah ya Zal Jalali wal Ikram memberikan kepada kita kesempatan untuk berdialog dengan, ya bukan Kristen aja lah. Kristen insya Allah, Katolik ada, insya Allah kita dialog lintas agama dengan saudara kita Hindu, Buddha, Konfutse atau dari agama-agama kepercayaan. Itu kan memang apa ya, memang lahan atau wahana yang disediakan oleh Departemen Agama. Dalam hal ini secara khusus adalah Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Dakwah Nasional dalam skup atau departemennya atau bagiannya
namanya Lembaga Dakwah Khusus kan, Oke. LDK kan, ada kan. Nah, ketika saya ada di situ, maka orang-orang seperti Pak Pendeta MYM ini sebaiknya dihindari. Masuk kriteria yang harus dihindari. Jelas. Karena kenapa itu? Karena ilmunya. Menurunkan akreditasi kita. Waduh. Karena terakhir itu waktu debat dia itu emosi-emosi gitu. Atau kenapa? Saya nggak tahu, saya nggak pernah nonton. Oh, nggak pernah. Iya. Ya karena kan seingat saya ya, Iya. itu debat terakhir sih. Harusnya debat terakhir yang sama Ustadz Masyud. Yang dia marah-marah, terus penonton. Kota Malang. Iya, terus Ustadz Masyud Malang. Masyud Malang. Oh, hebat. Sampai penonton pun dimaki sama pendeta MYM. Wah, itu menurunkan harga turun jadi. Harga diri saya turun. nggak mau. Ya itu untung dulu waktu itu dia masih ini sih, belum pasang pen jantung, belum pasang ring ya. Kalau sekarang udah pasang ring, jadi agak Siapa? resiko. MYM. Dia dari riwayat sakit jantung. Aduh, Allah sayang, Allah berkahi, sembuh ya Pak Pendeta. Ya Allah. Udah pasang ring ya gitu-gitu aja jadinya. Yang penting jangan kambuh aja gitu. Iya, jangan kambuh ya Pak Pendeta, makanya kurangi makan babi Pak. Makan dijaga. Iya, itu pengaruh loh kok. Pengaruh kayak gitu. Jadi nggak ada ini ya, kita kembali, jadi nggak ada tuduhan-tuduhan bahwa Ustadz kayak itu takut, itu nggak mendasar ya. Orang kita yang nantang soalnya. Ya iya, gimana sih? Kalau takut ya nggak mungkin kita nantang. Malah kita ditantang kabur gitu. Cuma takut ya. Iyalah, gimana sih? Orang kita cuma duduk aja kok. Gini kan misalnya, kayak ada orang yang bilang kalau seumpamanya kamu ditantang debat sama Melatok contohnya. Pendeta Mel. Ayah, gimana? Ustadz Ki? Ya mau lah. Kenapa? Ya kan berarti yang menantang itu yang menyediakan segala sesuatunya. Ya enggak? Seharusnya. Ayo dong. Tapi kalau mereka Konsekuensi. Tapi kalau mereka rumahnya juga masih sangat sederhana. Iya. Saya agak bingung gitu, Ustaz. Iya. Kok bisa gitu, Ustaz? Padahal Bisa. kan seharusnya banyak sekali yang menawarkan banyak hal. Banyak. Dan banyak orang kan gini, banyak dari pihak sebelah tuh kayak menuduh yaitu mualafnya untuk mengejar dunia. Kan banyak ya kalau orang mualaf itu dituduh seperti itu. Ya, biasa. Mengejar dunia. Biasa. Cuman yang saya bingung, Ustadz kayak nama seterkenal itu tapi kok masih sangat low profile sekali, Ustadz. Saya Islam itu harta. Islamnya yang harta. itu harta. Jadi ketika saya bersama istri dan anak saya tinggal di kampung, kampungnya itu namanya Telajung Udik. Udik, kita di Udik tinggalnya. Wah, itu nikmat banget kok. Masya Allah, nikmat. Kita makan apa ya? Misalnya hari ini Allah izinkan kita makan cuma nasi ditabur garam sama daun singkong. Istri saya bikin daun singkong. Wih, asik tuh kok. Benar. Anak saya masih bisa pergi sekolah. Wah, asik tuh kok. Benar. Lalu saya masih bisa bawa motor kemana-mana. Asik tuh kok. Saya nggak melihat apa-apa. Bahwa saya udah ketemu Arif Untung, Akhi, ya kan? Udah ketemu sama kita punya abang Profesor Refli. Kita udah ketemu dengan Bapak Haji Roma, ya kan? Lalu kita kumpul dengan yang terhormat Bapak Jenderal, ya. Yeah. Lalu kita, wah, itu aja udah lebih dari cukup kok. Kita bisa ngobrol sama Kakak Dalamsyah di Cempaka Putih kan. Iya. Waduh, itu udah lebih dari cukup kok. Udah lebih dari cukup. Masalah, gua nggak mikirin kayak gitu lah. Ya, soalnya saya juga dapat dapat inputan dari beberapa teman tuh kayak nama luar biasa itu. Banyak orang menawarkan harta benda ditolak semua. Itu kok bisa? Bukan ditolak, gua ngeri aja kok sekarang gini kok. Bayangin antum bayangin gini. Ada yang kasih mobil. Iya, saya tahu. Kan gua mesti ngerawat itu. Betul. Ya kan gua mesti ngerawat mobil. Namanya pemberian orang. Betul. Kita kan harus menghormati. Kita rawatin mobilnya, maintenance-nya kan perlu biaya. Udah gitu bayar pajaknya. Daripada nyusahin orang tersebut, nggak usah lah. Itu kalau mobil, Ustadz. Tapi kalau yang lain juga saya dengar Ustadz sering sekali nolak rezeki itu. Saya sampai bilang, gila ini Ustadz. Banyak orang yang kayak ngasih amplop gitu. Iya, kayak Ustadz pun kadang-kadang sering nolak. Mau berani kayak gitu lah. Insya Allah gini lah, misalnya untuk bayar sekolah anakku, bayar listrik, bayar air, makan, beli bensin, ganti oli.
Allah jamin lah. Allah yang Ya, jamin. Allah jamin lah ya. Kan Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan kok. Jadi gua mau orangnya santuy-santuy aja kok, gua nggak pusing lah. Santuy-santuy aja kita tiba-tiba ada yang bilang, berangkat ke sini, ya kita berangkat gitu kan, berarti Allah itu. Ya kan, bukan karena aku datang untuk dakwah terus dapat misalnya kayak amplop, kan ngeri kok kayak gitu kok. Gitu ya. Allah ngeri gua. Nah, ini soalnya nggak semua orang sanggup seperti Ustadz loh, jujur. Ya. Enggak lah, banyak yang ada, cuman mereka diem-diem kali kok. Iya, karena nggak kelihatan. Tapi Iya. yang show off itu yang lebih banyak belakangan ini kan, namanya juga yang suka pamer, yang pasti akan muncul di media. Gitu. Jadi Ustadz bukan tapi jreng gitu ya. jreng. Gue bagaimana bisa jreng kok, gue orangnya hitam. Ini banyak juga yang kayak gitu. Itu nggak ada hubungannya Ustadz. Iya. Tapi saya salutnya itu Ustadz. Ya kan banyak orang-orang sebelah itu kan selalu memfitnah, menuduh. Iya. Wah, ini semua mualaf ini gara-gara ngejar dunia gitu kan. Tapi Ustadz kayak nama apanya yang kejar gitu kan? Ngejar apaan? Ngejar apaan gitu kan? Ngejar angkot. Luar biasa. Kita bawa asik aja kok. Apa kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera di dalam apa? Di dalam cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghubungkan kita dengan Pencipta langit dan bumi Allah Subhanahu Wa Taala, serta paling tidak kita ikutinlah syariahnya gitu. Itu udah minim banget lah kita kan. Oke. Habis itu Ustadz, saya mau nanya nih kan, Iya. sebagai salah satu yang bisa dibilang yang paling sering disebut ya, seperti saya bilang, dibenci banget sama Polycardos lah, bukan Iya. orang Kristen tapi Polycardos Iya. dan laskarnya. Itu sering nggak ada ancaman-ancaman gitu Ustadz? Alhamdulillah wa syukurillah 3 tahun atau 4 tahun belakangan ini sudah sangat berkurang. Kalau dulu sering. Wah, dulu dahsyat bos. Wah, itu justru saya apa ya? Saya rasa memang itu harus terjadi ya secara alamiah ya, secara nature. Kenapa? Supaya saya nggak cengeng, gitu kan. Soalnya banyak juga sekarang ini mualaf cengeng gitu. Begitu mualaf, aduh, datang ke orang, nih bantuin gua duit dong, gua kan ini jadi mualaf. Masa lu nggak nolong gua kan mualaf gitu. Gua dipecat nih dari pekerjaan gua gara-gara gua syahadat. Gua dibuang dari keluarga. Lu cari kerja tempat lain. Islam tuh nggak ada hubungan dengan duit. Duit kerja lu. Nanti Allah memberkahi pekerjaanmu. Terimalah pendapatanmu segitu, ya udah itu dari Allah. Pasti cukup. 20.000, 18.000 pasti cukup. Banyak yang cengeng. Mulai keliling bawa sertifikat dari satu masjid ini, orang ini dia tahu nih ada jemaah masjid ini kaya. Orang masjid ini waktu saya syahadat dia menyaksikan, disamperin terus tuh kok ngeluh, bayar ini bayar itu. Tapi banyak juga Ustadz dia tuh syahadatnya ya syahadat palsu, karena gini. Ya iyalah. Dia syahadat hanya untuk yang tadi Ustadz bilang, tapi sebenarnya sholat pun nggak pernah. Ya, itu gimana tuh menurut Ustadz tuh? Biarin aja ya, selama kita masih diberikan kesempatan untuk punya kontak dengan dia, kontak aja, jangan diputus, itu kan silaturahim. Betul. Tapi masalah dia yang dilakukan itu urusan dia sama Allah, Urusan dia aja. iya. Tapi kalau udah tahu kita dibohongin, jangan diulang lagi, kita kasih lagi, itu kita apa istilahnya mendukung kebohongan. Tapi masalahnya kalau di sini nggak dapat, nanti dia keliling tempat lain juga Ustadz. Ya kan kalau orang udah tahu kan nggak bakalan dong mengulang gitu. Ini yang kita sedih ya, Iya. merusak nama aja itu ya, Iya. merusak nama Jadi mualaf. maksudnya gini, para mualaf, para mudaris, para mualim, para muslimin wal muslimah, kalau ada mualaf kayak gitu yang keliling-keliling, kita udah tahu dia cengeng gitu ya, dia kebanyakan gaya gitu ya. Mau muslim mualaf tapi pengennya cepet-cepet masuk YouTube, pengen cepet dikenal. Gini, jangan dukung, itu kesalahan. Kalau Anda mendukung hal itu, Anda jadi turut dalam satu sirkulasi membentuk mualaf yang cemen. Anda ikut kebagian dosanya dan dosa Anda jadi jariah. Hati-hati tuh, stop tuh, dosa jariah. Jatuhnya dosa jariah juga. Jariah dong, kan dia kan terus keliling kan. Oke. Dia merasa bahwa ketika aku mualaf, aku dikasih duit terus sama orang. Aku nggak perlu kerja. Pala lu bohong menyan, lu majol. Enak aja. Allah kasih lu thought, knowledge, kasih lu brain, use it. Atau Allah kasih lu physically strength, use it in the proper ways.
Stop being like a jerk. Gitu sih. Luar biasa nih ya, karena memang ya itu fenomena yang terjadi sekarang ini. Karena memang sekali lagi, kenapa bisa ada itu? Karena ada yang ngasih juga ya. Kalau ada yang nggak ada yang ngasih gimana? Ya pasti akan berhenti. Ada yang lucu gini, baru mualaf, langsung ingin terturun di dunia debat apologetik. Waduh. Ya ada yang banyak kayak gitu. Terus mulai menyalah-nyalahkan Ustadz K. Ustadz K kok dihubungin susah. Ustadz K saya cuma minta tolong perkenalkan saya dengan ini. Loh, ada yang gituan? Banyak. Oh banyak gitu. Banyak, wallahi. Serius? Ustadz K kan kenal dengan ini. Ustadz K kan kenal dengan bapak ini. Kenal dengan si Anu yang udah ngetop podcastnya. Antrin aku ke sana dong. Sampai gitu? Ayo. Tapi banyak juga orang pengen terkenal ya, lucu juga ya. Banyak. Terus saya bilang gini, ini sekarang lagi di mana nih? Lagi di rumah, Ustaz. Oh, alhamdulillah ya. Di rumah siapa? Di rumah saudara yang muslim juga, jadi saya tinggal di sini, udah nggak tinggal di papa. Oke. Pintu depan ada? Ada. Keluar pintu depan. Di depan itu ada halaman yang tanah atau rumput ada? Ya, makan. Disuruh makan rumput jadinya. Iya dong ya. Lu suruh gua untuk seperti mengorbitkan. Mualaf itu bukan dunia artis diorbitkan pala lu momennya. Dunia mualaf itu adalah dunia kita menikmati cintanya Rasulullah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia yang insya Allah hasan. Nanti kalau kita mati itu hasan juga, maka itu dibilang Rabbana atina fi dunya yang hasan wa fil akhirati hasan. Bukan untuk jadi artis lu ngetop di YouTube, pala lu momennya. Sholat aja lu kagak, ngaji kagak lu, pengen ngetop di YouTube. Maka itu saya bilang keluar. Kenapa Ustaz? Enggak, di depan ada yang tanah-tanah gitu. Ada sih Ustaz, tapi udah ditanemin rumput. Ya udah makan. Jadi sampai sekarang dia nggak nelfon lagi. Jadi domba dong. Ya maksud saya begitu. Domba kan kepengennya dikenal. Sampai akhirnya nempel-nempel setiap Ustadz K kayak podcast nih sama Ko Julius. Okay. Pasti ada yang nge-review, pasti itu. Okay. Reaction. Apalagi tuh yang namanya Andre, Louis, Didit. Itu pasti nge-review gua. Dre, tunggal. Lu pendeta. Masa lu nempel pamor ke gua, malu Dre, berhenti Dre. Itu cinta Ustaz. Bukan cinta, nempel. Itu Waduh. nempel. Berarti gue lebih ngetop dari lu, Dre, lu bikin sendiri, Dre. Lu masa nggak punya gaya, Dre? Ini jangan dipotong ya, kasih tahu buat Andre Tunggal, Dre. Kalau channel lu masih nonton. Kalau channel lu Dre, udahan Dre kayak gitu, Dre. Lu harus punya warna sendiri, Pak. Gini apa ya? Nilai jual ya. Lu harus punya punya satu hal yang berbeda dari yang lain gitu, Dre. Bukan lu nempel ke gua terus, Dre. Ya, barakallah. Ya, tapi memang Andre Tunggal ini cukup menarik, Ustaz. Iya. Karena saya termasuk yang perhatiin si Andre Tunggal ya. Barakallah. Bahkan kemarin kita lihat tuh dari 10 konten dia, Iya. itu biasanya kodondi itu 5-6, Iya. Ustaz kayak nama 3-4. Nggak ada yang lain. Saya bilang sama kodondi tuh, coba aku lihat. Beneran dia bilang kan. Saya screenshot dia punya konten. Iya. Terus dilihatin, beneran dong. Dari 10 konten 5-nya kodondi, sisanya Kayak nama. Ustaz kayak nama, kalau nggak ya Jesselyn gitu kemarin ya. Pokoknya mualaf lah. Cici. Ya, Cici Jesselyn. Cici sehat-sehat aja, Ci. Cuman yang lucunya yang kemarin tuh saya kasih tahu dia. Nah. Kan dia sering ngomong apa? Lompat pagar. Nah. Lompat pagar. Nah. Jadi saya buktikan sama dia bahwa yang lompat pagar itu kalian. Iya. Dan itu ada datanya. Oh jelas. Datanya yaitu pernyataan Pendeta Gilbert. Pendeta Gilbert sendiri mengakui bahwa dia lompat pagar. Iya. Saya bilang harusnya lu komplain sama Pendeta Gilbert. Pendeta Gilbert sendiri mengakui Dia lompat pagar. bahwa dia lompat pagar di podcastnya Dr. Richard. Iya. Disaksikan banyak orang. Iya. Terus yang kedua ada Risuli Lubis, pendeta Risuli Lubis. Iya. Lompat pagar. Benar-benar murni itu. Benar-benar murni. Pagar dilompatin sama dia. Ada videonya. Itu lawak asli. Pendeta, jangan gitu pendeta malu-malu ini Pak Risuli. Aduh, urusin dulu ini nih. Tangan kiri di F, ya. Okay. Tapi tangan kanannya di bass. Nah, itu baru lompat lip
in a court session. Jadi itu Pak Pendeta nggak ngerti ya? Pak Pendeta ngerti nggak sih yang gua ngomong ini? Kalau nggak ngerti Pak Pendeta berarti bukan pendeta, silakan gua. Iya. Jadi kemarin tuh saya penasaran sama pagar yang dia lompati. Iya. Sama Bang ada lihat juga. Jadi sama Bang Andi juga saya pergi kan. Saya waktu lihat di video dia tinggi tuh pagar. Tinggi. Waktu di video dia. Tinggi bener. Rupanya enggak. Badan dia yang terlalu cebol. itu kan di belakang Istiqlal ya, Masjid Istiqlal langsung. Jadi base camp. Oh, yang tempat anak-anak itu ya? Anak-anak yang makan itu ya kok? Yang bawa nasi ya? Iya, yang di bawah. Masya Allah. Emang dia daerahnya situ kok? Enggak, jadi memang dikontenin daerah sana sama dia. Oh. Jadi itu kan banyak kan Muslim. Jadi supaya dia bisa gembar-gembor di Masjid Istiqlal ya, masjid kebanggaan umat Muslim, saya berhasil membuat orang-orang di sana jadi Kristen. Nah, itu kan nilai jualnya tinggi. Itulah kenapa dia Pak pilih. Pendeta disuruh lubis, bangun Pak, berhenti Pak kayak gitu, nggak bagus Pak. Ya silakan Pak. Ya, itu kebanggaan dia, karena kan Kebanggaan, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu kebanggaan. Kebanggaan dia. Astagfirullah. Ya, jadi merasa bahwa saya berhasil memurtadkan orang Islam di belakang atau di pekarangan langsung Masjid Istiqlal. Bohong tuh Pak Pendeta, apaan? Jangan gitu Pak Pendeta gimana sih? Tapi itu asli lompat pagar memang ya. Tapi yang paling lucu penjelasan dia juga sih. Dia pernah menjelaskan Trinitas dan Pak Bom juga pernah jelasin Trinitas, itu kacau sekali. Kalau menurut Ustadz Kenan, Trinitas itu bisa dijelasin nggak sih sebenarnya? Trinitas adalah pandangan dari Pythagorean yang dilanjutkan dengan Plato kan? Plato kan? Ya kan? Lo iya dong? Oke. Enggak, ini kebenaran ya. Silakan baca buku filsuf Yunani. Oke. Gini, dasar pemahaman Pythagorean, Iya, Pythagoras. triangle, PR kuadrate, volume dan sebagainya itu semua diresapkan kepada Plato teresap oleh Philo, kan gitu, gampang aja lah. Philo mempengaruhi tulisan-tulisan orang yang mengakui dirinya menulis Yohanes, padahal bukan Yohanan, bukan. Kitab Yohanes itu. Ya, kitab Yohanes kan ya bahkan itu namanya Catholic Encyclopedia, menulis bahwa kitab Yohanes maupun kitab surat 1 Yohanes, 2 Yohanes itu kan bukan Yohanes yang tulis. Bahkan bukan Yohanes anaknya Zebedus. Aduh, itu udah umum banget. Buka Catholic Encyclopedia aja udah ada. Nggak usah buka buku kayak Schubert tulis untuk pengantar perjanjian baru. Orang Kristen mah nggak ngerti sih, dia melemak babi, nggak ngerti, nggak. Udah baca yang umum-umum aja lah. Catholic Encyclopedia, baca Cambridge pengantar 4 Gospel, Cambridge kan ada tuh. Pengantar 4 Gospel Matthew Henry kan ada tuh. Pengantar 4 Gospel Utley, baca aja itu ada kok. Tapi kenapa mereka nggak tahu ini? Kenapa? Bahkan untuk dirinya sendiri mereka berbohong bahwa mereka mengerti Trinitas. Bohong. Tidak ada yang ngerti Trinitas selain Pythagoras. Demikian. Oke, demikian. Ya, jadi ada yang menarik sih. Saya dulu pernah ngobrol sama mendiang Mangapul Sagala ya. Oh. Ya, mendiang Mangapul sampai bilang gini, Julius, saya belajar Trinitas. Ya, 16 atau 18 tahun dia bilang, lupa, pokoknya segitulah. Antara 16 atau 18 tahun dia bilang, saya belajar. Dan saya kembali kepada satu kesimpulan, dia bilang, yaitu Trinitas tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Jadi udah capek-capek belajar, ujungnya cuma bilang, kita manusia tidak mungkin bisa menjelaskan Tuhan yang maha luar biasa. Karena Tuhan itu nggak bisa dijangkau oleh manusia. Jadi kita nggak bisa sanggup jelasin. Jadi aku bilang, lu 16 tahun, 18 tahun ngapain belajar gitu? Ya ngapain? Kalau bikin restoran udah segede apa tuh kan ya? Kalau bikin warung. Trinitas, pola pemahaman tres persona una substantia itu adalah jangan gini lah ya. Ini yang diajarkan Yesus. Saya mau bilang kepada orang-orang yang suka ngomong gini, mau pendeta ke, mau apologet Kristen, saya mau bilang gini, PBM, tahu nggak apa PBM? Pala lu bau menyan. Jangankan Yesus mengajarkan, dia dengar aja kagak pernah. Theophany, Trinitas, monogenes theos, monogenes huios, istilah-istilah, maaf ya, verbum veritas itu Yesus gak kenal. Kenapa? Ya kagak ngerti apaan. Kalau Yesus datang sekarang misalnya ditanya,
Sus, misalnya. Om J. Nggak jadi sus. Om J. Kan kita hormat ya, kita hormat, kita panggil Om lah. Om J. Pernah dengar nggak Verbum Veritatis? Formula apa itu? Susu. Mazeh. Dia langsung tanya, Mazeh, apa itu? Makanan baru itu. Makanan? Oh bukan itu. Apa? Itu orang Oon Belaga Pintar. Tidak pernah ada, apalagi Trinitas. Gitu. Jadi kalau ada orang yang masih berpikir gini, pasti Coach Yunus juga pernah merasakan ketika debat dengan orang Kristen kan? Oke, terangkan kepada saya ayat ini. Terus dia bilang, itu pasti dia ngomongnya gini. Kamu nggak ngerti karena kamu tidak dipenuhi Roh Kudus. Pasti gitu. Harus dibaptis dulu. Harus dibaptis dulu baru nanti bisa ngerti artinya. Ada orang yang habis dibaptis hilang dia di dalam air. Silakan Pak. Ya mungkin luar biasa ya, seru sekali diskusi kita dengan Ustadz Khairnama, tapi waktulah yang memisahkan kita Ustadz ya. Padahal pengen banget melanjutkan diskusi ini, luar biasa sekali. Ya, ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalaman Ustadz K. Yang tentu saja ya bisa menginspirasi kita semua lah, menginspirasi saya, menginspirasi para penonton juga ya. Jadi makasih nih buat Ustadz Khairnama sudah meluangkan waktu nih untuk main ke sini, bahkan menjadi yang perdana nih Ustadz. Insyaallah. Yang perdana. Kalau kemarin kita sempat ngobrol bentar cuman sama Luga tuh lucu-lucuan. Belum yang serius. Yang luar biasa. Oke, mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak di sini ya. Jangan lupa di-subscribe, didukung dan dibantu share agar channel kita lebih besar lagi, lebih bisa menjangkau lebih banyak orang ya. Jadi makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.